Tak banyak pabrikan motor yang saat ini bermain di segmen skuter matic entry level di bawah 125 cc. Kini hanya tinggal tersedia Honda dan juga Suzuki. Bahkan, Honda sendiri pada awal 2020 kemarin baru saja meluncurkan generasi terbaru dari all new Honda Beat. Sementara itu, Suzuki masih bertahan dengan Next 2. Sekarang, kami hadirkan kedua motor ini untuk memberikan Anda gambaran motor mana yang cocok untuk Anda miliki. Bersama saya Tio Palevi, selamat datang di channel Autorider dan selamat menonton. You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. We build this ship together. All new Honda Beat memiliki beberapa varian yang terdiri dari Beat CBS, CBS ISS, serta Deluxe. Rentang harganya pun berkisar mulai dari 16 jutaan rupiah hingga 17 jutaan. Sedangkan Suzuki Next 2 memiliki varian Elegant Premium dan Fancy Dynamic yang sama-sama dihargai di rentang 16.100.000 rupiah. Lalu bagaimana dengan desainnya? Ada beberapa hal yang kita bicarakan soal komparasi kedua motor ini. Pertama kita bahas dari segi desainnya. Nah, dari segi desain, kedua motor ini memiliki desain yang mirip-mirip ya. Dia memiliki garis bodi yang meruncing dari bagian depan hingga ke belakang yang cukup futuristis. Perbedaan mencolok terlihat pada bagian peleknya nih. Desain pelek pada Honda Beat dia menggunakan model Y, sementara pada Next 2 dia menggunakan palang 5 yang biasa. Terus dari segi bobot, all new Honda Beat ini memiliki bobot 89 kg, sementara Next 2 93 kg. Dan detail ubahannya ini atau detail desain ini dapat Anda saksikan di link video di atas ini yang sudah direview sebelumnya oleh Mas Manut. Tambahan sedikit soal desainnya, spion Honda Beat ini berbentuk lebih meruncing ya, dibandingkan Next 2 yang masih membulat. Lalu di bagian behel belakang, pada Beat dia menggunakan penutup karet, sementara pada Next 2 dia masih menggunakan besi biasa. Dan bagaimana posisi berkendaranya? Tinggi saya 175 cm, dan ini posisi berkendara saya di all new Honda Beat. Dia bagian dengkul ini masih tersisa sekitar 4 jari ya, dengan bagian kompartemen depan. Lalu posisi stang lumayan agak tegak. Dan jika saya menurunkan kaki ini dengan posisi standar 2, posisi kaki saya masih menapak dengan sempurna. Berpindah ke bagian Next 2. Ya. Nah, jarak di bagian depan ini legroomnya dia lebih lega ya dibandingkan daripada all new Honda Beat, karena dia kantongnya berada di bagian bawah. Lalu posisi stangnya juga mirip-mirip dengan all new Honda Beat. Nah, posisi berkendara tadi didukung dengan jok kedua motor ini yang juga terasa cukup empuk, baik di posisi pengendara maupun pembonceng. Lalu bagaimana dengan fiturnya? Bicara soal fitur, panel instrumen Next 2 ini dia masih mengandalkan model analog. Bisa dilihat dari bagian speedometer, lalu fuel meter dan juga odometernya. Tapi di bagian bawahnya ada paduan indikator lampu jauh, check engine, dan juga lampu sen. Sementara itu, pada all new Honda Beat, dia sudah memadukan antara model analog dan juga model digital. Analognya itu bisa dilihat pada bagian speedometer, dan juga digitalnya bisa dilihat pada fuel meter dan juga odometernya. Dan di sana juga ada indikator lampu jauh, lalu lampu sen, dan juga check engine. Dan ada tambahan satu fitur namanya Econo yang akan menyala ketika cara berkendara Anda termasuk dalam mode yang hemat. Lalu beralih ke bagian fitur pengereman. Pada all new Honda Beat dia sudah dilengkapi dengan parking brake lock, sementara pada Next 2 ini belum ada ya. Di sebelah kiri sini. Lalu juga, nah yang terpenting adalah fitur pengisian daya smartphone. Pada Next 2 ini dia sudah dilengkapi fitur tersebut, sementara pada all new Honda Beat dia yang dilengkapi fitur pengisi daya hanya pada beberapa tipe tertentu.
Seperti yang pada tipe CBS ini, dia belum dilengkapi fitur pengisian daya smartphone. Dan terakhir, fitur yang tersedia juga adalah side stand switch. Pada all new Honda Beat dia sudah tersedia, sementara pada Next 2 ini dia masih belum. Jadi ketika Anda menurunkan standar atau menyalakan mesin, itu dia masih tetap bisa menyala pada Next 2 ini. Sementara pada all new Honda Beat dia akan mematikan mesin. Nah, fitur lainnya adalah pada all new Honda Beat dia bagian kunci kontaknya sudah dilengkapi dengan seat opener. Sementara di Suzuki Next 2 ini belum ada. Dan kuncinya juga masih kunci konvensional biasa, belum menggunakan tipe keyless. Lalu kedua motor ini juga sudah dibekali dengan sistem pencahayaan LED. Nah, sayangnya pada kedua motor ini juga bagian LED itu hanya tersemat pada bagian headlamp, tapi belum tersedia di bagian sen dan juga lampu belakangnya. Beralih ke sektor akomodasi, kedua skutik ini memiliki 2 buah kompartemen di bagian depan. Namun, harus diakui jika kapasitas bagasi Beat jauh lebih besar dibandingkan dengan Next 2. Beralih ke bagian kaki-kaki, kedua skutik ini dibekali pelek berukuran 14 inci dan juga dibalut ban 80/90 di bagian depan dan 90/90 di bagian belakang. Jadi keduanya memiliki kesamaan. Untuk urusan pengereman, kedua skutik ini di bagian depan sama-sama menggunakan rem cakram dengan piston tunggal, dan di bagian belakang sama-sama menggunakan rem tipe tromol. Bagian suspensi sama-sama menggunakan tipe teleskopik di depan dan juga suspensi tunggal di bagian belakang. Nah, sektor pengereman tadi pada all new Honda Beat dia memiliki keunggulan, yakni dia sudah dibekali dengan combi brake system. Sementara pada Next 2 dia belum memiliki fitur tersebut. Beralih ke bagian performanya, Beat menggunakan mesin SOHC ESP berkapasitas 109,5 cc. Nah, dari mesin tersebut tenaga yang dihasilkan sebesar 8,85 dk. Sementara itu pada Next 2 dia menggendong mesin berkapasitas 113 cc dan tenaga yang dihasilkannya sebesar 9,25 tenaga kuda. Lalu bagaimana angka tadi diaplikasikan pada akselerasi kedua motor ini? Kami pun melakukan pengetesan akselerasi menggunakan perangkat Race Logic Performance Box untuk mengetahuinya. Berdasarkan hasil pengetesan, Beat terbaru mampu berlari dari 0 sampai 60 km per jam dalam waktu 9,1 detik, 0-80 km per jam 17,7 detik, dan 0 sampai 201 meter 14,6 detik. Sementara itu, Next 2 mampu melakukan akselerasi dari 0 sampai 60 km per jam dalam 6,9 detik, 0-80 km per jam 17,1 detik, dan 0-201 meter 13,27 detik. Nah, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Tercatat dengan metode pengetesan full to full dan gaya berkendara EconoRide, Next 2 mampu menempuh jarak 49 km untuk setiap liter bensinnya. Sementara itu, Beat bisa berjalan lebih jauh hingga 62 km untuk setiap liternya. Words just come together, story that we never told. So far it's taken for my own. You said just keep holding on. Dan kedua skutik ini memang menawarkan keunggulannya masing-masing. Tentunya keduanya juga menawarkan sisi kenyamanan, keiritan bahan bakar, dan kepraktisan berkendara sehari-hari. Bagaimana menurut penilaian Anda? Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, atau juga mungkin Anda ingin menyarankan motor apa yang Anda tunggu-tunggu untuk kami review. Jadi itulah tadi akhir dari video komparasi kami. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyukai video ini, membagikan konten ini ke teman-teman Anda, dan juga yang sudah subscribe channel Autorider. Jangan lupa main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan juga Instagram kami @autorider.com. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye. Baby, please don't leave today. Don't you know if I had my way, I'd find something